Shalom. Jemaat yang berdiri. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi pembantu keselamatan kita. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahnya, yang terus-menerus memuji-puji Engkau. Marilah kita berdiri dan memuliakan Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang yang memelihara kesetiaannya untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dalam ketritunggalannya menyertai kamu dan menyertai saudara. Hanya karena pertolongan Tuhan, jemaat Ketare Pokok dapat merayakan pengucapan syukur saat ini. Dan hanya karena pemeliharaannya, jemaat terus bersaksi dan terus melayani dan hidup memelihara iman di tanah Totabuan. Diberikannya berkat-berkat Tuhan Yesus setiap pekerjaan sebagai tanda penyertaan dan kebenaran yang baik. Terpujilah nama. Ada saatnya kita bergumul menghadapi tantangan dan goncangan dalam persekutuan, tetapi dengan hikmat dan pimpinan Tuhan kita tetap utuh, diteguhkan, tetap bersaksi, serta terus bertumbuh. Terpujilah nama Tuhan. Ya Tuhan, dengan kesetiaan dan pemeliharaan-Mu, kiranya kami tetap bersyukur dan tumbuh dewasa dalam iman, makin kokoh dalam persekutuan, dan makin setia dalam bersaksi dan melayani bagi dunia, sehingga nama-Mu dimuliakan. Kita menyanyi bersama KNKPI Jilid 2, Mulia Sembah Raja Mulia. Mulia
Marilah kita menundukkan hati dan menatap diri di hadapan Tuhan. Sudahkah kita mengasihi dan mengampuni sesama? Sudahkah kita menjalani hidup dalam kebenaran dan dalam ketaatan pada kehendaknya? Sudahkah dengan setia kita bersekutu, bersaksi dan melayani? Sudahkah kita menghargai dan mengelola dengan benar setiap berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain? Kita sambut menyanyi Tuhan dengan jerit anaknya. Bersujud aku meminta padamu, ya Tuhan, buka mataku dan tunjukkan jalan kebenaran. Bagi mereka yang sungguh-sungguh mengaku dosanya di hadapan Allah dan bertekad untuk hidup baru, maka berlakulah firman Allah ini, Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, ketika pun tergapailah karena kasih-Nya. Saudara-saudara jemaat
kita akan membaca Alkitab sebagai bahan renungan kita di hari pengucapan syukur ini. Kita satukan hati dan kita berdoa berbalas-balasan. Mari berdoa. Perhatikanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya seumur hidupku. Buatlah aku mengerti, maka aku memegang firman. Aku hendak mengerjakannya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Amin. Saudara-saudara jemaat, bacaan yang ditetapkan oleh Benibem di perayaan pengucapan syukur warga Benibem diambil dari Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Begini ditulis. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murka-Mu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Saudara-saudara jemaat, demikian bacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan hendak melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Dan saat ini sebelum kita belajar bersama dari firman Tuhan, kita akan mendengarkan puji-pujian dari jemaat. Puji-pujian jemaat di pagi hari ini akan disampaikan oleh pria pembawa jemaat kolom 8. Selanjutnya keluarga yang berduka, keluarga Kompastal. Sudah nih mulai 7 dan 8 sudah, kolom 10 ini kolom 10 itu dia kan kolom 8 belum berlari dan
pada trompetnya. Kolom 78. Itu bapak-bapak tadi. Ada apa? Enggak ada. Nama enggak ada. Ya, sini ada. Kita coba naik. Dia cuma bawa ini. Satu, dua, tiga. Gereja masih Injil di bola amun mundo. Mari bersekutu bersaksi melayani di tanah Totabuan. Bina keluarga yang sejahtera menurut kasih setia Tuhan. Beritakan Injil di setiap waktu serta muliakan Dia terus. Berjuang terus melayani dan hidup rukun penuh kasih sayang. Giat berdoa dan bekerja untuk jadi teladan bagi sesama. Teguhkan iman dalam tantangan. Yakinlah kekuasaan Tuhan. Firman-Nya jadikan pegangan hidup. Roh Kudus menyertaimu. Marilah kita naikkan syukur untuk persekutuan gerejanya. Kerjakan tanggung jawab kita, beritakanlah Injil Yesus. Abdikanlah jiwa raga, Tuhan selalu menjaga hidupmu. Jadi garam dan terang dunia bagi umat ciptaannya, sehingga terus menjadi nyata kasih Kristus dalam hidup kita. Kaum Bapa Kristen bola Among Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang terkasih, hari yang dinantikan telah tiba, pengucapan. Siapa bilang dinantikan Bapak Ibu? Karena 2 bulan sebelum pengucapan, jemaat suruh cerita tentang pengucapan. Hari yang dipersiapkan khusus oleh seluruh jemaat, dan ini menguras banyak hal, menguras tenaga, karena memang ada ibu dapariki dagu yang tubuh wajib dengan tenaga dan keringat yang luar biasa, bacukur kalapa, bacari bulu dan lain-lain. Tetapi juga menguras pikiran dan isi kantong. Betul kan Bapak Ibu? Banyak orang pengeluaran hari, banyak. Dan memang ini adalah sesuatu yang dilaksanakan tahun demi tahun berdasarkan tradisi turun-temurun dari nenek moyang kita. Di berbagai suku, di berbagai negara, jadi ini pengucapan Bapak Ibu dengan kesiapan dan acara yang berbeda. Kalau di Tampak Dingin sana jadilah Thanksgiving. Orang Letendo di sini sudah pakai istilah itu, Thanksgiving. Biar orang pokok orangnya sangat banyak, orang sepakai itu. Tapi saudara-saudara, kalau orang Minahasa dulu jadilah ini Foso Rumages. Foso artinya ritual, Rumages artinya persembahan. Dan ritual ini dipersembahkan karena rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab telah memungkinkan orang-orang yang bekerja untuk menikmati hasil panen. Itu tradisi dulu. Sehingga saudara-saudara dicocokkan dengan hasil panen, maka banyak makanan yang dimasak di bulu. Dimasak di bulu ini saudara-saudara bukan hanya karena bulunya ada dadang, yang ada balangan, bukan. Karena dianggap sebagai sebuah persembahan yang luhur kepada para leluhur jika dimasak di wadah itu. Itu patut kita bawa sampai sekarang kan. Ada makanan-makanan tertentu yang orang memasak isi di bulu, walaupun sekarang kita tidak lagi sepenuhnya seperti itu karena sudah banyak alat-alat masak yang memberikan kita kemudahan. Kalau soal sekali pakai ke sana presto, nyata lama dia logo. Nah saudara-saudara, tradisi ini sejak kekristenan masuk dan dianut oleh sebagian besar nenek moyang kita, maka terjadi perubahan dari sisi pemahaman. Sebab ketika terjadi perubahan-perubahan karena iman kepada Kristus, Foso Rumages itu tata caranya menjadi berbeda dan namanya diganti pengucapan syukur yang dilakukan dengan berbagai cara. Di Yonibon sudah bervariasi. Ada yang bikin berkolom, contoh jemaat Tumoy mungkin berkolom kalau tidak salah informasi dompet pengucapan. Juga pernah terinformasi di Kota Mobagu bikin pengucapan syukur berkolom. Kalau di wilayah Pantura 12 tahun kami melayani di sana, dulu dia rata-rata makan di gereja, pembawa itu apa yang menjadi hasil kerja dan hasil panen. Penglelang di sana. Jadi itu jemaat dengan undangan makan bersama di gereja dan melaksanakan lelang sesudah itu. Nah saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, pada dasarnya pendidikan gereja telah memberi isi pada Foso Rumages tadi. Dia telah beralih kepada persembahan syukur, pengucapan syukur kepada Tuhan. Itu hadir dalam satu keyakinan yang kuat dan sungguh-sungguh bahwa segala sesuatu yang dilewati dalam hidup selama 1 tahun, dialami, dirasakan, dan semua pencapaian hidup
sebagai pusat dari rasa syukur itu. Nah, saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di tahun 2024 ini jemaat Bumi Berkata Pokok yang melaksanakan pengucapan syukur yang beribadah saat ini, kita dituntun dalam pembacaan Yesaya 12 ayat 1 sampai 6. Saudara-saudara, ini adalah doksologi atau nyanyian pujian yang lahir secara kuat dan bersifat paten yang dialamatkan kepada Tuhan atas segala rancangannya. Sebab saudara-saudara, konteks latar belakang ketika bagian ini ditulis oleh Yesaya, mereka tidak ada dalam keadaan baik-baik saja. Nyandak sama dengan orang sekarang mau bilang Tuhan nyandak sayang. Sampai tadi malam jam 7 ibu buka pengucapan Letoli Amurang, dorang bilang di sana hujan keras. Di sini kan Tuhan sosial, mau bilang Tuhan yang sayang. Kang, ada masa tuh sama nasi dulu. Memang Bapak Ibu kita berbagi Kang, dia hujan keras bagi dorang bikin tenda, ada juga terpal yang lubang. Kalau naik itu api toh, maka Tuhan kata memang menyatakan kuasa dan kehendaknya, dan ini bukan kebetulan. Sebab ketika pendeta jadi kenapa dingin kali ini, berarti semua panas pendeta. Nah, bukan kebetulan. Maka situasi yang berbeda dialami oleh umat Tuhan karena mereka dimurkai oleh Tuhan saat itu, sebab mereka tidak tahu. Saat itu saudara-saudara, bangsa Israel akan berhadapan dengan bangsa Asyur. Saudara-saudara, dari catatan sejarah ini bangsa Asyur ini adalah bangsa yang kuat. Mereka juga bangsa yang kejam. Mereka itu memperlakukan orang-orang yang menjadi lawannya dengan cara-cara yang sangat luar biasa. Karena itu, ketika ada dalam desakan ini, maka orang Israel lebih memilih setia kepada Baal dan bersekutu dengan orang Mesir, meminta pertolongan dari bangsa Mesir dan mengabaikan Tuhan. Dorang bersekutu dengan bangsa Mesir untuk kiranya boleh membantu melawan bangsa Asyur yang kuat itu. Dan ini menjadi kekejian di mata Tuhan. Dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 16 dicatat juga bahwa bukan cuma umat yang menyeleweng, menyembah Baal dan mengharapkan pertolongan dari bangsa Mesir, dan pemimpin-pemimpin berlaku sama, berlaku jahat di mata Tuhan. Karena itu saudara-saudara, sebagaimana kita tahu bersama bahwa Tuhan panjang sabar, tetapi Dia tidak pernah tolerir dengan dosa pemimpin, dosa umat, sehingga sebagiannya diangkut ke Asyur dalam pembuangan. Siapa bilang sebagian? Karena yang so tua, yang so menurun DP produktivitas dalam hidup, kasih tinggal di kampung. Mau apa? Bapak mau bisa komunikasi orang bisa ambil, bawa di Asyur. Saudara-saudara, dalam keadaan terhukum, terbuang dan menjadi tawanan bahkan jadi budak, berbagai upaya mereka lakukan. Tetapi rupa-rupanya saudara-saudara, hanya dengan kembali kepada Tuhan dengan sepenuh hati, pembaharuan dan pembebasan itu dapat terjadi. Saudara-saudara, pasal 10 sebelum pasal yang kita baca menggambarkan tindakan murka Allah
yang memang diyakini oleh Yesaya akan dilakukan oleh Tuhan harus disambut dengan respon yang tepat oleh umat Tuhan. Waktu itu harus disambut dengan bersyukur, memanggil namanya, memberitakan perbuatannya di antara bangsa-bangsa, memazmurkan, memasyurkan, dan berseru dengan sorak-sorai. Saudara-saudara, ungkapan-ungkapan Yesaya ini tidak hanya bersifat ajakan, tetapi ungkapan yang lahir dari keyakinan yang kuat akan kuasa, tetapi juga kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, bersyukur kalau bahasa perjanjian lama, sebagaimana yang dinyatakan dalam pembacaan ini, yadah. Saudara-saudara, yadah atau syukur itu, sebagaimana yang dinyatakan oleh Yesaya, adalah membuat apresiasi, memuji Tuhan tentang apa-apa yang Ia buat. Karena itu saudara-saudara, kalau bicara syukur, bicara yadah itu adalah sesuatu yang mendaftarkan perbuatan-perbuatan Tuhan. Yadah dari Yesaya, syukur dari Yesaya, dia yang catatan. Allah itu keselamatan, Allah itu kekuatan dan mazmur, perbuatan yang mulia, Allah itu maha kudus, Allah itu agung di tengah-tengahmu. Ini daftar dari syukur, dari yadah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan. Saudara-saudara jemaat, Yesaya tidak sekedar bilang terima kasih, tetapi dengan sikap todah. Ini todah ini salah satu bentuk penyembahan. Dia merendahkan diri, tetapi hatinya terangkat kepada Tuhan dan memuji Tuhan, sehingga dari todah itu lahir yadah. Dari merendahkan diri itu lahirlah rasa syukur, yaitu mengingat dan mengucap hal-hal yang sudah Tuhan buat. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, kata-kata yang disampaikan oleh Yesaya ini begitu syarat dengan ajakan. Tetapi juga kata-kata yang diungkapkan oleh Yesaya ini adalah kata-kata yang bernilai iman yang tinggi, sebab di sana dia meletakkan sebuah keyakinan yang sungguh bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Hendak menyampaikan kepada orang Israel bahwa ngoni minta tolong sesama manusia, ngoni mengandalkan sesama manusia dan melupakan Tuhan. Padahal sesama itu juga ada di bawah kendali Tuhan. Dengan demikian, ucapan-ucapan Yesaya ini bermaksud untuk memperdengarkan dan memperlihatkan kepada orang Israel bahwa Allah itu adil sekaligus pengasih. Mengapa adil, saudara-saudara? Karena Dia tidak membiarkan kesalahan itu terus-terus dilakukan tanpa pendisiplinan. Tetapi di balik pendisiplinan itu, bentuk penghukuman yang dinyatakan oleh Tuhan, Dia adalah Allah yang berbelas kasih, maha kasih, sehingga Dia mampu menyelamatkan, Dia dapat menghibur. Allah tidak hanya menghukum, melainkan mendisiplinkan dalam kasih. Murkanya tidak berlangsung selamanya. Bahwa Allah yang maha kudus itu juga ada di tengah-tengah mereka. Apa yang disampaikan oleh Yesaya ini, saudara-saudara jemaat, adalah ajakan supaya umat melihat apa yang terjadi. Siapa orang sekarang, sehingga mereka belajar dari kemarahan Allah, sekaligus belajar tentang kemurahan Allah. Agar mereka umat Tuhan tidak mengulangi kesalahan yang sama, tetapi tetap bersyukur karena rancangan kebaikan dan keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi mereka, sehingga sekalipun saat itu mereka ada dalam berbagai tekanan, upah dari dosa mereka, mereka kiranya akan berbalik kepada Tuhan, sehingga menerima segala janji-janjinya. Saudara-saudara, belajar dari kitab Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 6 ini
kita ada dalam perayaan pengucapan syukur. Ini dasar firman yang kita pakai dalam pengucapan syukur hari ini, tapi juga hari-hari selanjutnya. Bahwa sekarang ini kita sedang melantunkan doksologi atau pujian kepada Allah. Kita tidak sekedar memasak, kita tidak sekedar menyiapkan mendekorasi rumah, kita tidak sekedar menyiapkan apa yang ada di depan ini, tetapi semua yang kita siapkan tertuju kepada Allah. Bahwa ketika kita bersyukur saat ini, kita sedang ada dalam iadah di hadapan Allah. Kita sedang mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudara, ketika kita mengangkat kata ingat, berarti dari lawan kata lupa. Kita tidak sedang melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kadang-kadang ketika kita ada dalam suatu syukur, kok orang bertanya, ada bersyukur karena apa? Ada orang pernah menjawab begini, "Nih tahu ya, Yesus bingung mau bilang apa?" Bapak Ibu, saudara-saudara, bingung Tuhan berkebaikan itu adalah sesuatu yang keliru. Sebab dari pernyataan bingung mau bilang bersyukur karena apa, seakan-akan kita tidak mengalami apa-apa dari Tuhan. Karena baru jawab kata so bingung mau bilang apa, berarti belum berjalan lama so lupa Tuhan berkebaikan. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita merayakan pengucapan syukur di tahun 2024 ini, kita harus mengingat banyak hal yang Tuhan beri dalam hidup kita. Banyak berkat yang telah Ia nyatakan dalam kehidupan kita. Berkat bukan cuma berbentuk uang. Berkat tidak hanya apa yang disimbolkan menjadi hasil panen dan kerja dari jemaat yang ada di depan ini, tetapi pun ketika kita sakit diberi kekuatan dan pengharapan, ketika kita berduka dan dihidupkan, ketika kita dibenci orang lain tetapi kita punya cinta kasih kepadanya, ketika kita mengalami tekanan dan kekurangan dan Tuhan cukupkan, semua itu adalah berkat dari Tuhan, dan itu yang kita syukuri. Nah, saudara-saudara yang berkasih dalam Tuhan, maka pengucapan syukur kali ini dari pembacaan Alkitab ini hendak menuntun kita untuk fokus bukan hanya pada apa yang kita terima dan alami, bukan hanya pada apa yang kita terima dan kita alami, tetapi apa yang sudah Tuhan buat bagi kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau orang mau mengucap syukur, kong orang berfokus tertuju pada apa yang kita miliki, apa yang kita terima, apa yang kita rasakan, kong tiba-tiba terjadi sebuah perubahan. Misalnya orang terima 100, habis itu terima kurang 10, maka ucapan syukur itu akan hilang. Karena ucapan syukur bergantung suasana. Tidak demikian. Ucapan syukur adalah sebuah keharusan, bukan kerelaan, Bapak Ibu. Sehingga persembahan yang kita beri, ada orang yang menafsirkan begini, persembahan itu kerelaan. Coba kalau baca di Perjanjian Lama, segala sesuatu ditetapkan oleh Tuhan. Berarti saudara-saudara, apa yang kita beri adalah sebuah kewajiban yang harus disampaikan dengan sepenuh hati. Kalau cuma bilang kerelaan, Bapak Ibu, lekanya cocok ke Tuhan yang kasih, dan orang mau bersyukur apa yang Tuhan kasih. Kalau bilang kerelaan, kata orang ini PHT ini memang pelit, oh Bapak Ibu, kerelaan kita menjadi sesuatu yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita berbicara tentang syukur, kita melihat ini bahwa bersyukur adalah sebuah kewajiban, maka pasti yang kita persembahkan kepada Tuhan adalah hal-hal yang patut, yang masuk akal, yang cocok, yang dengan sukacita kita beri kepada Tuhan. Saudara-saudara, Nabi Yesaya dalam iadah dan syukurnya, dia berupaya merinci, dia berupaya mendaftarkan perbuatan Tuhan. Itu tadi dia bilang, Tuhan Mazmurku, Tuhan penolong, dia daftar. Saudara-saudara, tujuannya adalah ajakan
serancang baik punya kan Bapak Ibu. Orang mati kali-kali, orang sakit kali-kali. Ada alam yang tiba-tiba yang tidak kita duga, habis orang berencana. Itu berarti bahwa ketika kita mengingat dengan rasa syukur segala kebaikan Tuhan, kita akan semakin merasa bahwa Tuhan rendah sekali, tetapi Tuhan itu tinggi, tidak terjangkau, tetapi mengasihi kehidupan kita. Saudara-saudara, perayaan syukur ini lewat pujian Yesaya adalah suatu petunjuk yang mengiring kita gereja Tuhan untuk menempatkan Tuhan yang mulia itu pada tempat sebenarnya, sehingga rasa syukur tidak habis hati. Serta ikan sehabisnya panas, kelar itu rasa syukur. Tidak. Tetapi bagaimana itu berlangsung seumur hidup kita, supaya lembaga kita dalam keadaan baik-baik saja, keadaan tidak baik-baik saja, kita tetap menaruh rasa hormat kepada Tuhan yang dibuktikan dengan hubungan kita dengan sesama, hubungan di keluarga, hubungan di jemaat, di masyarakat, dan sikap kita terhadap alam yang Tuhan beri untuk kita tempati dan kita olah. Perayaan tahun ini, saudara-saudara, hendak mengajak kita untuk melihat betapa baiknya Tuhan itu. Betapa baik Bapak Ibu, termasuk itu tadi Ibu sudah bilang, orang diberikan cuaca yang sangat indah kemarin, mudah-mudahan sampai hari ini. Tapi kalau Tuhan yang paling tahu kan, itu cocok kalau mari supaya terjemahan dalam masa pastel baik-baik. Kalau hari ini hujan, Bapak Ibu jangan begitu, sebab biasanya 3 rumah sobat itu akan tuh sudah berani itu semua. Nah, kalau jauh-jauh Ibu Jalia kadang tuh buku di jalan. Kalau jauh-jauh Ibu Jalia kadang tuh motor racing. Bagian kita atau sama. Jadi kalau sebentar hujan, jangan bilang mau deh tapi hopeless suka salah. Nyanda Bapak. Tuhan pun ada tahu. Kalau hari mau dodol, mau masak dan sejajar mereka bangga ke kayu punya masak, babiji itu kasih jarak, Tuhan kasih panas. Kalau di hari sehari Tuhan kasih hujan, mungkin sebanyak yang minum air kata-kata. Jadi Tuhan saya lihat di luar dari rumah diri, biar 50 sekali kan Bapak Ibunya ada coba jalan-jalan di bawah buka udah bekas, ada. Pasti di atas orang. Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik. Nah, saudara-saudara yang terkasih, karena itu jangan nanti hidup kita ke depan setelah mengucapkan ini. Jangan nanti Tuhan mencari perhatian orang sadar. Artinya begini, banyak kebaikan yang Tuhan kasih orang lupa. Nanti esok pagi berahak, somain tua, baru orang sadar. Jangan begitu. Sebab nafas hidup yang kita terima sampai detik ini adalah berkat Tuhan. Persoalan-persoalan di tengah keluarga yang kita alami, orang berkesulitan, orang bersakit, sebenarnya itu adalah bentuk dan cara Tuhan untuk merangkul hidup kita supaya merasa kita di bawah sekali dan hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Jangan lupa. Dan semoga saudara-saudara di pengucapan syukur ini kita tidak hanya melihat ini sebuah tradisi, so biasa orang pendeta, tahun-tahun begini. Jangan melihat ini hanya sebuah tradisi, tetapi kita harus melihat bahwa ini adalah sesuatu yang sengaja kita lakukan, menjadi ibadah, menjadi syukur kepada Allah, supaya hari ini menjadi patokan hari-hari selanjutnya. Orang mengingat kebaikan Tuhan, tetapi juga kita hidup dalam rasa syukur. Saudara-saudara, uang menolong kita, barang-barang menolong kita, sesama menolong kita, tapi ada dari batas. Karena Bapak Ibu saudara-saudara yang disebutkan tadi ada batas. Yang justru dapat menolong kita di setiap waktu adalah Tuhan. Sebab apalah gunanya kita memiliki segala sesuatu tapi tidak punya damai sejahtera? Karena rasa syukur itu akan benar-benar hadir dan membawa pengaruh. Ada
berjuang dalam hidupnya supaya Tuhan ada di sana. Orang yang bersyukur adalah orang yang sungguh-sungguh merasa bahwa hidupnya hanya bergantung pada kuasa Tuhan. Mudah-mudahan orang yang hadir ini, orang merasa syukur tepat dan benar. Kita tidak menyombongkan diri dengan penghasilan kita. Karena Bapak Ibu, satu kali Tuhan ambil habis semua. Kita tidak ada dalam situasi. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan telah berbuat bagi kita. Mudah-mudahan apa yang kita persembahkan dalam mengucapkan syukur di tahun ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Orang jaga baik-baik Bapak Ibu untuk keamanan sebentar supaya tidak mengurangi nilai dari ucapan syukur. Kalau datang ke manis pemiring Bapak Ibu, sudah juga kasih lagi bikin lebih miring boleh. Ini kok orang aneh, cuma ada minum begini di sebelah begini, di muka begini. So bagaimana dia minum? Jadi Bapak Ibu minta tolong supaya orang bersyukur ini tidak kehilangan makna. Yang tidak apa-apa toh. Kalau Bapak baru saya tahu semua waktu, saya tahu bahwa setengah ini pikiran setengah ini awal ini. Yang bisa tambah, kasih daripada FM. Bapak Ibu, sekalipun kita mungkin ada beban di pengucapan ini, bapak-bapak yang terkasih ibu-ibu, jangan bakuku nih kalau semalam, malu, habis nilai pengucapan syukur. Mungkin kita berpikir tentang habis ini, ada bon begini, ada ambil di saham begini. Ya, coba hadapi juga tenang. So jadi mari jangan bikin lupa kecil. Kalau orang tate dia beli pangan, karena suatu pangan tinggal. Bukan begitu orang bersyukur. Orang bersyukur dia tahu dia dapat pas apa, dia tahu dia dapat pinjam pas apa, dia tahu dia ada janji mengganti kapan. Itu tuh syukur yang sempurna. Beribadah, menyiapkan segala sesuatu ada tamu datang untuk syukur itu, yang tidak masalah. Jaga keamanan selintas kebon. Puji Tuhan. Itu pengucapan syukur yang dikehendaki oleh Tuhan. Selamat mengucapkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Ingatlah bahwa tubuh kita adalah baik Allah. Jadi kalau kolesterol tinggi jangan tidak bijak hari. Kalau saudara tinggi yang bisa membodoh diri, bilang saya doakan kok ini pendeta itu tidak begitu. Nyata apa kok ini pendeta saya berdoa, Tuhan kebodoh. Saya doa Bapak kami itu jadi bilang, berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya. Berarti kalau berlebihan sama dengan kita merusak baik Allah. Merusak baik Allah bukan cuma rokok, bukan cuma tikus. Maka misalnya atoran Bapak Ibu, tahu-tahu sama ibu sebanyak gula-gula bagai lain, so merusak baik Allah. Jadi mari kita jaga sama. Selamat bersyukur, semoga ada sukacita, baku dapat dari Bapak Saudara, baku baik semua, baku senang semua, dan kita mempersembahkan hidup yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini mari kita mendengarkan ketetapan dan peraturan Tuhan tentang persembahan hasil pertama dari bumi. Ulangan pasal 26 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan ayat 10b dan ayat 11. Mempersembahkan hasil pertama. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam baku. Kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan kepada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku
Dengarkanlah ketetapan Tuhan Allah kita tentang persembahan hidup. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberi persembahan. Keselamatan dan pemeliharaan Allah telah nyata dan kita nikmati. Karena itu marilah kita menyatakan syukur kepada Allah dengan memberi persembahan. Ingatlah juga untuk memberi kehidupan yang kudus sebagai persembahan. Karenanya sekarang kami mau berikan persembahan syukur dengan sukacita kepada Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, nyanyikanlah nyanyian syukur baginya. Persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahan yang telah diberikan. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang bagus putusnya kita terima. Ya agung, ya
Saudara-saudara jemaat dijemput berdiri, kita akan mendoakan berbalasan persembahan kita. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu yang agung itu, sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan, sebab dan dari tangan sendirilah persembahan yang kami berikan kepada. Kami tahu ya Allah bahwa Engkau adalah berkecil hati dan berkenan pada keikhlasan. Maka kami mau mempersembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. Ya Tuhan Allah, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat ini, dan tetaplah tunjukkan hati mereka kepada-Mu. Amin. jemaat silakan duduk, baik Yesus. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, kita akan berdoa syukur dan kita bersyafaat bersama dengan jemaat yang sakit dan dalam pemulihan, Bapak Yanto Tambayong, Bapak Yohanes Lolombulan, Bapak Sony Darawo, Bapak Deki Momongan, Bapak Wilson Manamis, Ibu Serti MS Lolombulan, Ibu Jenny Lewani Supit, Ibu Rosanti Lumongan Labo, Ibu Angel Aseng Lumongan, Ibu Acara Pendong, Ibu Meiti Tewa Grandeng di Rumah Sakit Manado, Ibu Velma Oni dalam pemulihan, Ibu Alce Subitsero dalam pemulihan, Ibu Marlina Tamalero Manansang di Rumah Sakit Manado, Adi Israel Revi dalam pemulihan, dan keluarga besar Pasraun yang berduka cita atas meninggalnya anak kekasih mereka, Marcelino Rojas. Kita mendoakan jemaat yang menerima berkat hari ulang tahun di hari ini tanggal 14 Juli, Bapak Yance Lao, Pemudi Injili Selibungo, Bapak Ralfi Soniratu, Adik Injili Lolombulan, dan Ibu Yulce Elsya Tumalu, dan jemaat yang mengucap syukur secara khusus di saat ini, yaitu keluarga R. Tewal Ronsul atas penyertaan Tuhan. Syukur atas berkat Tuhan, pemuda Ari Ratu telah menyelesaikan sidang gelar S2 Master Pendidikan di Universitas Negeri Manado. Ucapan syukur dari keluarga John Momongan Lao atas kesembuhan dari Bapak John Momongan. Ucapan syukur dari keluarga Lao Manopo atas hari ulang tahun ke-61 Bapak Yance Lao, dan syukur dari Ibu Yulce Tumalu atas hari ulang tahun yang ke-63. Saudara-saudara jemaat, mari kita berdoa.
Ya Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu, karena Engkau Allah yang bekerja dalam rancangan kasih dan kesetiaan bagi masing-masing kami, sehingga kami boleh melewati hari-hari hidup. Bahkan kami boleh ada seperti sekarang ini. Kami boleh beribadah di hari pengucapan syukur ini, meyakini semua ini karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk semua yang telah Engkau nyatakan ya Tuhan. Kami mengingat kebaikan Tuhan, maka kami bersyukur kepada-Mu di saat ini. Kiranya Tuhan, segala bentuk syukur yang dinyatakan oleh jemaat-Mu di hari pengucapan syukur ini, tetapi juga persembahan syukur yang dihentak oleh jemaat-Mu, persembahan khusus karena sembuh sakit, dalam keberhasilan di dunia pendidikan, karena berhari ulang tahun dan berbagai hal yang disyukuri. Ini semua kiranya berkenan kepada Tuhan. Maka kami pun datang kepada-Mu saat ini Tuhan dan berdoa, kiranya kasih dan rahmat-Mu meliputi kami semua, supaya hati yang penuh syukur tidak hanya terjadi hari ini, tetapi akan terus berlanjut dalam hidup, sehingga di setiap waktu kami paham dengan apa yang harus kami buat. Kami melakukan hal-hal yang layak di hadapan Tuhan, yang dinyatakan dalam kehidupan di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Biarlah Tuhan akan menolong kami yang beribadah saat ini di hari-hari selanjutnya, supaya ketika kami diizinkan Tuhan untuk menikmati kehidupan, kami boleh bekerja dengan tekun dan jujur. Kami diberikan kemampuan untuk menata layani berkat-berkat Tuhan. Kami ditolong Tuhan untuk menghargai sesama kami, mengasihi sesama, bahkan teristimewa mereka yang tinggal, yang ada dalam lingkup keluarga kami masing-masing. Sebab dari kehidupan keluarga yang diberkati dan saling mengasihi, akan muncul orang-orang yang berkualitas secara moral dan iman, yang dinyatakan dalam kehidupan di dunia luar, yaitu kehidupan bersama dengan orang-orang yang ditemui, tapi juga di dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi di alam ciptaan ini. Karenanya Tuhan, rencana kehidupan jemaat-Mu yang hadir saat ini, yang diminta secara khusus dalam doa oleh jemaat-Mu saat ini, Tuhan, sendengkanlah telinga-Mu. Tuhan, dengarkanlah keluh kesah dan harapan umat-Mu. Maka jika Tuhan izinkan, biarlah semua harapan dibuat Tuhan berhasil. Tetapi pun jika itu tidak ada dalam rancangan Tuhan, dan itu tidak akan terlaksana, berilah kekuatan iman bagi jemaat-Mu untuk tetap setia dan sabar, sekalipun harapannya belum terwujud karena belum dikehendaki oleh Tuhan. Untuk itu Bapa di sorga, bagi seluruh keluarga jemaat yang beribadah saat ini dan yang belum beribadah saat ini, dengan segala yang telah mereka persiapkan, kiranya kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, di hari pengucapan syukur ini kami pun mendoakan bagi anggota jemaat-Mu yang sakit, masih dalam proses pemulihan, jemaat-Mu yang lanjut umur sehingga di usia yang lanjut itu membuat mereka ada dalam keadaan lemah. Tolonglah mereka Tuhan. Jika Engkau berkenan kesembuhan menjadi bagian mereka, tapi juga Tuhan akan menolong orang-orang tua kami yang lanjut usia, yang dalam keterbatasan, untuk tetap bersukacita dalam pengharapan, sehingga lewat keluarga yang merawat mereka yang sakit, yang mendampingi orang tua kami yang telah lemah, mereka diberi kesabaran oleh Tuhan dan menyatakan cinta Tuhan kepada keluarga, kepada jemaat yang sakit dan lemah karena usia lanjut. Tuhan, kami pun berdoa bagi pemerintah kami, Tuhan memberkati, supaya dengan hikmat Tuhan
supaya dalam keterpanggilan kehambaan kami melayani Tuhan dengan tulus hati. Lewat pekerjaan pelayanan kami, jemaat akan semakin maju berkembang, tetapi juga semakin memiliki rasa takut akan Tuhan. Karena itu Bapa di surga, kiranya perlindungan-Mu terus dinyatakan bagi gereja ini milik Tuhan. Mampukan kami untuk hormat dan taat kepada-Mu sebagai pemilik pelayanan Tuhan yang kami layani. Bapa di surga, bagi jemaat yang akan merayakan pengucapan syukur di hari ini, jagalah kami semua, baik jemaat Katare Pokok, masyarakat Pokok, tapi juga tamu-tamu yang akan datang, supaya kiranya tercipta keamanan, tercipta kebersamaan, dan semakin nyata kemuliaan Tuhan dalam perayaan-perayaan ini. Bagi jemaat yang berhati ulang tahun, bagi jemaat yang bersyukur, Tuhan memberkati segala sukacita dan syukur mereka. Seluruh kehidupan kami Tuhan, kami taruh di dalam tangan kuasa. Biarlah kami tidak hanya melihat apa yang kami alami dan terima saat ini, tetapi kami mampu memusatkan perhatian dan iman kami untuk melihat dan mensyukuri apa yang telah Tuhan buat bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu, kehidupan rumah tangga jemaat-Mu, seluruh jemaat kami bawa di dalam kuasa-Mu, dan senantiasa memohon kiranya berkat-berkat dari Tuhan akan menjadi bagian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami bawa dan minta doa ini, dan di dalam nama-Mu kami mengucap bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita di saat ini Pendeta KKPB SPH, jemaat dan dari jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan oleh pendeta dan pembacaan firman Tuhan melalui kitab Kudus Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kehadiran warga jemaat laki-laki berjumlah 86 orang, perempuan berjumlah 155 orang, sudah termasuk majelis jemaat. Jumlah keseluruhan 241 anggota jemaat dan majelis jemaat yang hadir. Kita akan mendengarkan berita keuangan yang masuk di hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, sampul syukur ke-63 Ibu Yul Jatimalun Rp300.000. Sampul syukur atas berkat Tuhan pemuda atau pemudi ahli nahwu telah menyelesaikan studi dengan gelar Magister Pendidikan di Universitas Manado, memberikan ucapan syukur sebesar Rp500.000 dengan rincian persembahan syukur Rp150.000, pembangunan Rp150.000, majelis forum Rp700.000, keluarga pendeta Rp100.000. Yang ketiga, ucapan syukur dari keluarga John Momongan Lao atas kesembuhan dari Bapak John Momongan, telah memberikan ucapan syukur sebesar Rp400.000, syukur Rp200.000 kali Rp100.000, keluarga pendeta Rp200.000, dengan tua keluarga Rp100.000. Selanjutnya Bapak Ibu, syukur keluarga Teo Romsul atas berkat Tuhan memberikan ucapan syukur sebesar Rp500.000, persembahan syukur sebesar Rp100.000, majelis jemaat
kolom 1 200.000 rupiah, untuk Sanadi Barat 100.000 rupiah, keluarga pendeta 100.000 rupiah. Selanjutnya ucapan syukur keluarga Yance Lawamoko atas hari ulang tahun yang ke-61 Bapak Yance Law, memberikan syukur sebesar 200.000 rupiah dengan rincian syukur 100.000 rupiah dan keluarga pendeta 100.000 rupiah. Sampul syukur Put Gemibon yang masuk di hari ini kolom 24 sebanyak 3 sampul sebesar 10.000 rupiah masing-masing sampul. Dan Bapak Ibu, kami perlu menginformasikan kepada jemaat apabila ada hal-hal yang tidak terbacakan dalam warta jemaat ini, mohon menghubungi badan bekerja dan akan dikoreksi. Warta jemaat hari ini Bapak Ibu mengingatkan kepada jemaat sampul syukur pengucapan syukur tahun 2024 ini diserahkan lewat panitia pelaksana ucapan syukur yang sudah siap di samping gereja. Dan Bapak Ibu mengingatkan batas waktu pemberian sampul syukur dan bahan lelang barang terbatas di jam 12. Sesudah itu Bapak Ibu, segala sesuatu yang disampaikan akan diserahkan kepada badan kerja, termasuk sampul syukur. Jadi kalau Bapak Ibu membawa hasil-hasil lelang dan seterusnya, atau pendapatan yang berosol-osol dan bertumpahan, silakan dibawa di sampul. Di sini ada sekretariat panitia. Mereka akan membaca dan mengumumkan sekaligus apa yang akan dibeli oleh Bapak Ibu berdasarkan pemberian jemaat disiapkan. Selanjutnya yang kedua, kegiatan HUT jemaat ibadah syukur HUT ke-120 tahun dan ibadah penutupan kegiatan syukur jemaat dilaksanakan pada akhir bulan ini atau awal bulan depan. Dari seluruh rangkaian kegiatan HUT jemaat yang rencananya dilaksanakan tanggal 6 tapi disatukan di ibadah syukur sesudah kegiatan jemaat. Dan perlu diinformasikan Bapak Ibu, sesudah pengucapan syukur ini ada kegiatan yang memeriahkan hari ulang jemaat dilaksanakan jemaat. Perlu mengingatkan kepada jemaat dalam rangka kita mempersiapkan pengucapan syukur di hari ini, kami memohon jemaat supaya menjaga keamanan dan ketertiban kita bersama. Kami berharap kita yang mengucap syukur di hari ini supaya benar-benar bersyukur dalam rasa sukacita, dalam rasa kebersamaan dan kekeluargaan, sambil mengingat bahwa Tuhan ada di tengah persekutuan yang menampakkan nilai kesaksian iman. Jadi lewat kata, perbuatan harus seimbang di dalam ucapan syukur. Demikian warta jemaat di hari ini. Tuhan kiranya memberkati dan menyertai kita semua. Shalom. Jemaat jangan berdiri. Kita menghadiri pada saat ini dengan nyanyi NKBS 196 Ku beroleh berkah. Ku beroleh berkah yang tak kunjung
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pergilah, wartakanlah kabar selamat yang dari Allah, bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang, dan bahwa Ia menghendaki agar kita senantiasa hidup rukun dan dalam perdamaian dengan semua orang, baik alam ini, serta mengucap syukur dalam segala hal. Jemaat kasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Demikian ibadah selamat hari Minggu, selamat pengucapan kepada semua.